Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Ibu dosen dan juga kawan-kawanku yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Muhammad Handika Suryanto dan kawan saya Syifa Onisa Azahra, yang pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang sosok tokoh yang bernama Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi bernama asli Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, yang dimana beliau lahir di daerah Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September tahun 1926. Pada usia 2 tahun, beliau telah ditinggal oleh ayahandanya dan menjadi yatim. Kemudian beliau pun diasuh oleh pamannya di dalam keluarga yang taat beragama. Dengan latar belakang seperti itu, beliau telah mencapai berbagai tahapan keilmuan, yang dimana mulai 5 tahun sudah menghafal Al-Quran dan khatam pada usia 10 tahun. Kemudian beliau telah sering menjadi imam masjid karena diminta, sebab beliau merupakan fasih dalam tajwid dan kebenarannya, dan juga memiliki qiraat yang sangat indah. Berlanjut kepada latar belakang pendidikan beliau, bahwa beliau pertama-tama sekolah di sekolah dasar di daerah yang bernama Al-Kutab dan juga sekolah di Al-Ilzamiyah, di mana beliau pagi sekolah di Al-Ilzamiyah dan sore di Al-Kutab. Setelah sekolah dasar, beliau melanjutkan ke sekolah menengah dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Al-Azhar. Setelah itu beliau masuk dan kuliah di Fakultas Usuluddin di Al-Azhar Kairo, Mesir, dan mendapat predikat terbaik. Tak cukup di situ, beliau terus melanjutkan pendidikan beliau ditambah 2 tahun dengan kejuruan bahasa Arab, kemudian ditambah 3 tahun di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab, dan mendapatkan diploma pula. Dan tak cukup di situ, beliau melakukan S2-nya di Fakultas Usuluddin di Al-Azhar juga, dan S3-nya juga di Fakultas Usuluddin pula. Sehingga keilmuan beliau alhamdulillah cukup dikatakan dapat linear. Baiklah teman-teman, setelah itu karya-karya beliau pun juga tak kalah banyak. Sungguh sangat banyak karya yang telah beliau lahirkan. Salah satunya ada yang namanya fatwa mu'asirah atau fatwa-fatwa kontemporer yang telah terkenal di Indonesia. Kemudian ada fikih al-zakat, hukum-hukum zakat yang sudah juga diterjemahkan di Indonesia. Dan juga ada satu karya beliau yang saya pegang alhamdulillah di sini dengan judul Madkhil li Dirisah al-Syariah al-Islamiyah, yang dapat diterjemahkan ke Indonesia dengan membumikan Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya yakni membahas tentang bagaimanakah pokok-pokok pemikiran dari Yusuf Qaradawi itu sendiri. Di dalam pokok pemikiran beliau terdapat beberapa pokok pemikiran. Yang pertama tentang Islam. Beliau memandang di dalam karyanya bahwa Islam yang beliau maksudkan bahwa Islam adalah suatu jalan tengah, wasaton, bukan tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu liberal. Nah, untuk itulah jalan tengah itu diambil dalam konsep akidah, ibadah, perilaku, dan hubungan sama manusia. Sehingga Islam di sini tidak ada jalan tengah, tapi sebagai jalan yang benar-benar lurus. Kemudian yang kedua, yakni tentang demokrasi Islam. Beliau memandang bahwa Islam dan demokrasi adalah substansi hakikat yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Sehingga demokrasi dalam Islam yakni bahwa rakyat memilih orang yang telah memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksa, dan mereka tidak harus menyukai secara mutlak. Nah, jadi ada beberapa hak masyarakat di dalam demokrasi dalam Islam. Yang pertama, dapat mengoreksi penguasa bila ia keliru. Yang kedua, dapat mencabut dan mengganti bila ia menyimpang. Yang ketiga, tidak boleh digiring dengan paksa, dalam arti seperti mengikuti ekonomi tertentu, sosial tertentu, seperti pemerintah yang otoriter dan komunis. Itu kan sangat-sangat mendikte dan mengatur. Dan yang keempat, bila sebagian mereka menolak, maka tidak boleh disiksa, tidak boleh dianiaya, dan tidak boleh dibunuh. Intinya tidak boleh diintimidasi oleh pemerintah itu sendiri. Yang kemudian pokok pemikiran yang selanjutnya ini tentang kontranya beliau terhadap sekularisme. Jadi memang Yusuf Qaradawi ini menganggap bahwa beliau tidak menyetujui adanya sekularisme ini tidak bersinergi dalam ajaran agama Islam.
Nah, karena memang sekularisme adalah suatu tindakan di bidang tertentu yang tidak mau mensintesiskan dirinya dengan agama. Jadi memang dari dasarnya ini sekularisme tidak mau bergabung dengan agama, sehingga tidak bisa bersatu menurut Yusuf Qaradawi itu sendiri. Dan yang terakhir, pokok pemikiran beliau yakni tentang agama dan negara. Nah, Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada sejatinya pemisahan antara agama dan negara. Karena Al-Quran sendiri telah memaparkan tentang politik, bahkan politik menurut aktivitas Rasulullah SAW itu sendiri, dan para khulafaur rasyidin dan sahabat tabi'in dan tabi'in. Nah, sehingga para ulama pun mengintisarikan bahwa politik ialah melanjutkan peran Rasulullah SAW dalam penegakan agama dan pengaturan dunia. Nah, jadi disinilah ketika ulama mendefinisikan bahwa politik itu adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah di dalam menyebarkan agama dan juga dalam mengatur dunia, tentu jelas tidak adanya pemisahan antara agama dan juga terhadap negara, karena agama dan negara harus satu, mutlak, tidak bisa dibedakan. Itulah beberapa pokok pemikiran dari Yusuf Qaradawi. Sekian presentasi dan video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Segala yang baik berasal dari Allah dan segala yang buruk berasal dari kesalahan kami pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.